Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat mulia khusus pemerintah Kota Ketemu Bambu beserta seluruh jamaah yang insyaallah dalam dimuliakan Allah. Saya minta untuk menyampaikan untuk ini bukan kesenangan atau kuliah 20 menit, tapi memang insyaallah menit pertama saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini adalah ungkapan sholawat yang lengkap dan semestinya seperti itulah yang kita lakukan agar kesalahan sejarah yang dilakukan oleh pengikut dari Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah baginda Rasul kan ada 4 orang khalifah. Ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau digelari As-Siddiq karena beliau yang pertama kali menjadi pembenar dari kisah Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini barangkali kalau diberi bahasa orang preman Arab, sosok yang paling ditakuti di tanah Arab pada saat itu. Beliau pernah punya keinginan untuk membunuh Nabi. Ini dalam sirah Nabawiyah yang jelas dengan pedang terhunus. Tapi sebelum bertemu dengan Nabi, beliau mendapati saudara perempuannya telah terlebih dahulu ikut milah yang diajarkan oleh baginda Rasul. Jadi dia sudah jadi ketemu dengan baginda Rasul. Dia bertemu dengan adiknya dan hatinya bergetar ketika mendengar surat Toha yang dibacakan oleh adiknya pada saat itu. Getarannya yang kemudian membawa beliau masuk Islam. Dan ketika Bapak Ibu masuk dari Babu Salam di Masjid Nabawi, itu ada kuburannya baginda Rasul, dan 2 kuburan di sampingnya itu adalah kuburannya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Bayangkan ya Mak, sosok yang pernah punya keinginan untuk membunuh baginda Rasul, kuburannya itu berdekatan dengan baginda Rasul di Masjid Nabawi. Ini mengindikasikan bahwa ketika kita melihat sosok manusia, don't look back. Tidak perlu melihat masa lalunya karena semua orang punya jejak digital, semua orang punya nilai kurang. Tapi siapa dia saat ini, itulah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dihargai dengan hidayahnya. Kemudian ada Utsman bin Affan. Ini beliau saudagar. Beliau pernah punya ada di masjid yang di Masjid Nabawi di belakang bukan di Masjid Nabawi, di Masjid Kuba. Masjid Kuba itu ada di belakangnya itu ada sumur. Sumur itu awalnya milik orang Yahudi Poncul. Jadi dia mencari akan itu sumur itu, tapi karena ada keluhan dari masyarakat pada saat itu, Umar beli. Dia beli hari. Jadi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu milik orang Yahudi, Jumat, Sabtu, Ahad milik Utsman bin Affan. Jadi pada saat ketika menjadi milik Utsman bin Affan, sumur itu jamaah digratiskan. Jadi kalau dalam sirah Nabawi itu dijelaskan bahwa kalau hari Kamis, Jumat, Ahad itu penduduk Madinah diambil air di situ dan gratis. Jadi semua orang kumpul di situ. Kalau Senin, Selasa, Rabu, orang sudah dibagi karena orang sudah punya cadangan air. Akhirnya sang Yahudi menyerah, sumur itu diberikan kepada Utsman bin Affan, dibeli, dan sampai saat ini berkahnya masih bisa dilihat oleh para tamu-tamu Allah. Yang saya maksudkan kesalahan sejarah adalah pengikut dari Ali bin Abi Thalib tidak meyakini bahwa setelah baginda Rasul ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Yang mereka yakini hanya Ali bin Abi Thalib dan 12 orang pengikut utamanya. Makanya kemudian diajarkan kepada kita sekalian untuk menyampaikan sholawat itu
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, ya, keluarganya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya yang mulia ajma'in, semuanya. Ya ma'ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada malam hari ini di menit yang keempat ada kisah di kalangan para sahabat itu masyhur. Baginda Rasul suatu saat setelah selesai ibadah sholat, Rasul kemudian menyampaikan kepada para sahabat, "Ini jangan lupa angkat, sedikit lagi ada ahli surga yang akan ikut bersama-sama dengan kita sekalian sholat." Dia datang terlambat, masuk lagi. 3 kali berturut-turut baginda Rasulullah SAW menegaskan hal yang sama. Biasanya kan orang kalau dapat lihat begitu, dapat dengar seperti itu, kisah itu, orang penasaran. Jadi para sahabat kemudian sepakat meminta sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Beliau pernah menjadi gubernur Mesir. Diutus, kemudian nanti dia akan betul laki-laki yang jaga masuk itu. Dia diceritakan menjadi ahli surga. Kira-kira ada amalan apa yang dia lakukan sehingga Nabi Muhammad SAW menyebutkan beliau seperti itu. Ya ma'ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Abdullah bin Amr bin As dia nginap bersama-sama dengan lelaki tersebut kurang lebih 3 hari. Ya ma'am. Selama 3 hari itu dia mencermati itu amalan biasa-biasa sama dia, orangnya ada aneh-aneh. Di tarawih juga ya biasa-biasa, persoalan bilangan saya pikir orang ini clear, ya, tidak usah dipermasalahkan itu persoalan 8-20, karena memang di awal-awal Islam ya 8 rakaat, tapi rasa 20. Ada yang 20 rakaat rasa 8, tuh panjang ya. Jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sholat itu adalah mikrajnya seorang hamba. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan sedemikian luar biasanya. Di sini di situ waktu tarik keliling pernah lantaran talabu lagi imam baca watin imam finis di wal asr, finis di wal asr lantaran tahu lagi ini masih tulisnya Allah qadallahu summaras ila alladziina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Betul, ini ada saksi mana di situ. Imam seruku jamaah belum, kita di belakang nontonnya. Finish di wal asri itu kan udah yang bagi dia yang jadi imam. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan durasi saya pikir tidak menjadi masalah, karena memang kalau umat Islam itu ketika berada di masjid itu sebenarnya seperti ikan di dalam air, bukan seperti burung di dalam sangkar suka-suka keluar. Insyaallah seperti itu. Jadi Abdullah bin Amr bin As melihat ini biasa-biasa di ibadahnya, tak ada yang aneh. Tahajud juga dia kadang-kadang dia banyak rahmatullah Allah. Subuh juga datang ke masjid nanti di akhir waktu. Karena 3 hari Abdullah bin Amr bin As konfirmasi pada yang bersangkutan. Kata beliau, kita ini kok datang kemari dan suka tanya. Karena 3 kali Nabi bilang ahli surga. Mari kita lihat Nabi amalan biasa-biasa. Malah orang punya sedikit di atas sedikit dia punya. Artinya dari sisi yang bisa dilihat, kira-kira ada amalan apa yang kemudian membuat engkau dimuliakan dengan hal yang luar biasa seperti itu? Jemaah yang dirahmati Allah. Di menit ke-6 ini saya ingin membuka rahasianya sesuai dengan kisah tersebut. Sang pemuda berkata bahwa ketika sholat tidur, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Kemudian memohon kepada Allah untuk membersihkan hatinya. Kalau ada kesalahannya kepada orang lain, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersangkutan untuk kemudian beri kesempatan untuk meminta maaf. Dan kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hatinya. Dia memaafkan apapun kesalahan yang dilakukan oleh orang lain sebelum dia tidur. Karena tidak ada jaminan besok hari orang masih bisa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kadang-kadang terlalu balik belum tentu besok mau
hidup, tapi orang PHP orang so isi akan alarm. Tapi itu saya pikir bagian dari ikhtiar, tidak jadi masalah. Jamaah. Jadi dia tips itu, ya, ibadah biasa-biasa. Tapi yang dia lakukan adalah proses pembersihan hati sebelum tidur. Dan ini memang menerjemahkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat fa saluhat jasadu kullu. Idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wajhi Allah. Hati yang dirahmati Allah. Ini menjadi penentu nilai berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah tahu siapapun di permukaan dunia ini yang bisa merasakan nilai surga, dan itu hak prerogatif dari Allah. Salat ibadah yang kita lakukan seberapapun besarnya jemaah yang dirahmati oleh Allah, Allah belum pernah memberitahukan kepada kita sekalian apakah itu telah menjadi wasilah untuk kita bisa mendapatkan surga. Karena memang untuk mendapatkan surga benar-benar karena keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pelacur yang menyelamatkan seekor, mohon maaf, anjing yang kehausan, diberikan minum, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pendosa yang melakukan segala macam dosa yang dia sudah lakukan, bahkan dia membunuh. Tapi ketika dia ingin berhijrah, belum sempat berhijrah, mati di tengah jalan. Ini kisahnya ini masih diperselisihkan, tapi ada nilai kebaikan yang boleh kita ambil. Akhirnya menjadi perebutan para malaikat. Malaikat azab bilang, anak kebagian yang ini kan bisa satu ini tamali apa dia. Tapi malaikat rahmat bilang, oh jangan dulu, saya juga punya hak karena dia ingin berhijrah. Akhirnya ada malaikat penengah yang kemudian ukur dari di mana dia tinggal sampai di mana dia akan berhijrah. Kalau lebih dekat pada saat dia akan berhijrah, berarti dia akan menjadi hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan awalul rahmah telah kita lewati, dan saya tidak ingin membagi awalul rahmah wa awsatul maghfirah wa akhiruhu rizqu minan nar, karena ini ada Pak Guru. Beliau tahu sekali bahwa kualifikasi hadis tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan di kalangan muhaddisin. Tapi tidak keliru kemudian kita menjadi itu sebagai bahan pertimbangan. Mudah-mudahan rahmat Allah telah menyertai kita sekalian, insyaallah seluruh jamaah, seluruh warga masyarakat Kota Bukit Baru di tengah gagap gempita kehidupan kita sekalian. Mudah-mudahan kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kebaikan. Hati kita akan dibersihkan oleh Allah dalam wasilah Ramadan. Dan kalau ibu-ibu gelisah, kukis belum ada, senggol belum buka, tapi soal deh. Orang ini kadang-kadang kalau bagi-bagi itu orang target ibadah kan di sini. Baru kadang-kadang ada ibu berdosa lagi ini. Kalau bikin kukis di bulan Ramadan, yang pokak, yang angus, kasih bapak ibu apa buka puasa. Tuh berdosa ibu. Orang dah berpuasa. Sementara yang ada taruh di toples, yang jaga makan itu kukis hari lebaran, ada jaga sambayang. Tuh dikasih yang bagus-bagus sampai itu ada anak-anak. Yang dirahmati Allah. Kalau gelisah, ada Allah. Insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baca Quran. Baca Quran. Ini bulan roh Al-Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ramadan dimuliakan oleh Allah karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, dan ketika kita membaca itu hati kita bisa tenang karena kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Di akhir menit ke-7 ini saya ingin menutup dengan ucapan Assalamualaikum